Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Rahmadani Arman dengan nomor induk mahasiswa 452231103 dari kelas 1E D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Hari ini saya akan berbicara mengenai fungsi penawaran yang merupakan pokok pembahasan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Lalu ada pula topik yang akan dibahas hari ini adalah bunyi hukum penawaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang ketiga, ada contoh soal fungsi penawaran. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari materi fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Suatu penawaran terjadi apabila ada penjual atau produsen. Dalam hal ini merupakan pihak yang menyediakan sejumlah barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Dilihat dari sisi produsen, kuantitas barang yang ditawarkan atau dijual mempunyai hubungan positif terhadap harga-harga barang tersebut. Dalam hal ini, apabila harga barang tertentu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan atau dijual oleh seorang produsen juga semakin banyak. Akan tetapi, jika barang tertentu harganya mengalami penurunan, tentu kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan penjual atau produsen menurun pula. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Penawaran ini terdiri dari penawaran individu dan penawaran pasar atau kolektif. Ada pula jenis-jenis penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran pasar dan penawaran perorangan. Penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Sedangkan untuk penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap tingkat sebuah harga. Lalu, apa bunyi hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan pula. Mari kita lihat contoh tabel penawaran. Baik, di layar saya merupakan suatu daftar jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga atau yang biasa dikenal dengan daftar penawaran. Pada contoh tersebut menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga buah durian seharga Rp25.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Namun ketika harga turun menjadi Rp5.000, maka penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan 200 buah. Mari kita lihat contoh kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, D, dan D. Garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS aksen, seperti analisis permintaan. Maka dalam analisis penawaran, perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin berkurang. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Pada kondisi real di masyarakat, terdapat persaingan antar barang yang sejenis atau pengganti antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan.
Hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Sebagai contoh, kenaikan biaya produksi susu di luar negeri tentu saja akan membawa akibat pada kenaikan harga susu yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen susu di dalam negeri akan cenderung untuk mengalihkan konsumsi susu yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan konsumsi susu yang berasal dari dalam negeri ini akan mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan atau menaikkan produksi dan penawaran susu. Yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi dan akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga penawaran pun cenderung akan berkurang atau bahkan tidak menutup kemungkinan jika biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi lebih tinggi dari keuntungannya, maka perusahaan tersebut akan menutup usahanya. Dan yang keempat, ada kemajuan teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang meningkat pada umumnya dipengaruhi oleh teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi bahkan mampu untuk mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu serta menciptakan baru dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi berpengaruh terhadap dua hal, yaitu pertama, produksi dapat ditambah secara lebih cepat dan biaya produksi yang semakin menurun atau murah. Indikasi dari hubungan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kemajuan teknologi akan cenderung menaikkan penawaran. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern, maka akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya ada pajak. Jika harga suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan semakin berkurang, sehingga penawaran akan berkurang pula. Dan yang terakhir ada ekspektasi. Tentunya kuantitas produk yang ditawarkan tergantung pada ekspektasi atau harapan terhadap masa depan. Misalnya, seorang produsen berharap bahwa harga produk pada waktu mendatang akan meningkat. Maka produsen akan menyimpan sejumlah produk yang diproduksi saat ini di dalam gudang penyimpanan. Dan tentu hal ini akan mengurangi penawaran ke pasar pada saat ini. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Diketahui harga suatu barang tertentu $10, maka jumlah yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 5 unit. Apabila harga naik menjadi $15, maka jumlah yang ditawarkan naik menjadi 10 unit. Dengan demikian, tentukan fungsi penawarannya. Diketahui P1 sama dengan $10, P2 sama dengan $15, dan Q1 sebanyak 5 unit, dan Q2 sebanyak 10 unit. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus fungsi penawaran. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Kemudian masukkan unsur-unsur yang telah diketahui menjadi Q dikurang 5 dibagi 10 kurang 5 sama dengan P dikurang 10 dibagi 15 kurang 10. Kita mendapatkan hasil sama dengan Q dikurang 5 dibagi 5 sama dengan P dikurang 10 dibagi 5. Pada tahap ini kita akan menggunakan proses perkalian silang. 5 dalam kurung P dikurang 10 sama dengan 5 dalam kurung Q dikurang 5. Sehingga 5 dikali P sama dengan 5P.
5 dikali min 10 sama dengan min 50 sama dengan 5 dikali kui sama dengan 5 kui, dan 5 dikali min 5 sama dengan min 25. Selanjutnya, angka 50 akan bergeser ke ruas sebelah kanan, dan 5P sama dengan 50 dikurang 25 ditambah 5 kui. 5P sama dengan 25 ditambah 5 kui, dan P sama dengan 25 ditambah 5 kui dibagi 5, hasilnya P sama dengan 5 ditambah kui. Dengan demikian, fungsi permintaan dinyatakan dalam P sama dengan 5 ditambah kui. Baik, demikianlah penyampaian materi saya mengenai fungsi penawaran. Knowledge is power, information is liberating, and education is the promise of progress in every society and in every family. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah penawaran atau supply merupakan suatu keadaan di mana sejumlah barang atau jasa yang nantinya akan ditawarkan atau dijual pada tingkatan harga yang berlaku pada saat itu. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.